Kalau favorit gue Jerman. Kalau yang gue senang. Tapi kalau yang menurut gue bakal jadi kampiun, kayaknya sih Argentina. Argentina. Iya. Tadinya gue Portugal. Oke. Yang menurut gue, wah ini tengahnya kan ganas tuh. Vitinha, Joe Neves baru ngalahin tim kita kan. Cuma setelah ngeliat penampilan kemarin, wah kayaknya berat nih. Jadi kalau yang siapa juara, kayaknya Argentina. Tapi gue berharap Jerman kalau favorit. Maaf kata, Jepang lawan kita, mau seberuntung-beruntungnya kita, sesial-sialnya Jepang, nggak akan mungkin menang kita. Ya kan, tapi kalau udah levelnya mirip hari ini ya. Hari ini gitu. Tapi kalau levelnya udah mirip-mirip, memang luck itu berfungsi. Jadi persentasenya ada, tapi menurut gua nggak gede. STI itu membangun dari minus bos dulu gila. Gitu? Iya, kalau yang nonton nih, wah masa kegelapan sepak bola Indonesia segala macam, passing juga nggak bener segala macam. Jadi dia potong generasi tuh. Awal dia masih panggil Irfan Jaya, Irfan Bahdim, terus Fahri Arianto, tapi mulai pelan-pelan dikikis. Mulai masuk Asnawi, terus Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman dan lain-lain. Bersama Marshall, semua jadi masuk akal. Kembali lagi bersama saya di Marshall Plan Podcast kali ini, Bang Haris Pardede. Halo. Selamat datang. Terima kasih. Thank you banget for coming lo Bang. My honor juga. Bisa hadir di studionya bagus. Simple tapi nyaman dan dingin. Saya suka dingin. Thank you. Ini lagi di tengah-tengah Piala Dunia, ini pasti sibuk banget nih Bang Haris nih. Ya, kita kan dipanggil negara kan. Siaran di TVRI kan panggilan negara. Iya. Ini tugas resmi berarti ya? Iya, tugas resmi lah. TVRI kan lembaga negara kan. Jadi kita hadir dan kebetulan kita passion di situ juga. Walaupun jamnya juga, waduh, gila jamnya jam 3 pagi, jam 5 pagi siarannya. Terus siangnya juga masih beraktivitas. Tadi main basket sebelum kesini. Hebat, luar biasa. Tapi enak tadi juga kita ngobrol-ngobrol saat off-air, seru lah pokoknya. Panjang kali lebar, tapi nggak semua masuk di sini kayaknya. Oke. Ya. Bang Arpa. Iya. Gimana nih kira-kira di Piala Dunia tahun ini, gimana peluang-peluang tim Asia untuk jadi juara kali ini? Ya, ini Piala Dunia yang seru ya. Dan setiap Piala Dunia itu selalu menjadi awal bagi seseorang, tapi bisa menjadi juga akhir dari seseorang. Itu kan gitu dulu kan. Artinya ada yang akan menjadi pensiun, ada juga memulai, ada yang Messi katanya terakhir kali. Messi saya takutnya ini nggak kelar-kelar, dia lanjut terus. Oh gitu? Ya. Waduh. Karena 2022 kan saya juga kebetulan ke Qatar ya 2 mingguan lah di sana nonton banyak pertandingan. Itu orang rata-rata I think it's gonna be his last dance gitu kan. Dia dan Ronaldo, tapi sekarang dia masih main juga dan nggak berbeda jauh gitu. Nah, tapi tadi menjawab pertanyaan umur berapa ya mereka itu? Tanggal 24 nanti 24 Juni ini umurnya 39 pas. Asik. 39 men, itu nggak muda loh. Main di Piala Dunia dia mencetak hat-trick. Iya, gila 39 bos. Iya, jadi luar biasa. Dan balik lagi tadi, jadi banyak yang pertama. Ya, pertama itu macam-macam ya, misalnya tim-tim yang pertama berpartisipasi, seperti misalnya kalau kita di Asia bicara itu ada Uzbekistan ya kan, ada Jordan juga, kemudian siapa lagi tim-tim Asia yang baru lolos ya, ya itulah 2 tim itu, sisanya kan Jepang, Korea Selatan, kemudian Iran, itu Saudi kan memang udah langganan kan gitu, tapi above all ya harus diakui Jepang itu luar biasa. Dan Jepang ya itu mereka sebenarnya layak untuk juara secara permainan, secara materi. Tapi memang untuk jadi yang pertama itu kan selalu sulit gitu. Saya masih ingat apa yang dikatakan Guardiola di final Liga Champions 2023. Kebetulan saya ngeliput waktu itu, dia kan bawa City juara kan. Jadi dia ditanya setelah juara ini apakah akan lebih gampang? Dia agak lama tuh jawab, tarik napas, dia bilang. Oh gitu. Iya, I would say it's more comfortable katanya. Jadi memang pertama itu selalu susah. Jadi Jepang juga sama, mereka menargetkan bahkan blueprintnya itu 2050 juara. Tapi menurut saya bukan tidak mungkin mereka lebih cepat juara gitu. Tapi negeri Jepang itu memang gokil sih. Jadi ketika kalau gue ketemu perusahaan-perusahaan Jepang, dia mau expand ke Indonesia, Anik studi banding nih ngobrol ke company gue Privi gitu ya. Terus gue tanya, lu mau masuk market Indonesia kapan? Dia bilang 15 tahun lagi. Hah? Lu udah studi dari sekarang ya kan? Wah itu ya tadi roadmap sampai 2050 sangat-sangat well prepared berarti. Iya, Jepang sama Jerman ini 2 negara yang setahu gue nih well prepared dalam hal apapun gitu. Nah jadi mereka udah menyusun semua itu. Padahal sebenarnya mereka
punya kapasitas untuk juara. Mereka tuh ngebantai Jerman, bukan ngalahin Brazil. Ya kan, terus ngalahin Spanyol di babak grup 2022. Ngalahin Inggris belum lama ini. Itu kan tim-tim yang tim-tim papan atas lah gitu. Bukan kaleng-kaleng. Dan beberapa dari itu ya Spanyol lah paling enggak, itu di kompetitif game di Piala Dunia 2022, bukan di pemanasan gitu. Gitu. Jadi Jepang. Kedua Korea Selatan. Memang Korea Selatan lebih dulu berkiprah di Piala Dunia. Kalau nggak salah tahun 60 atau 70 atau 80 lah, mereka udah duluan. Jepang kan baru belakangan lah, baru 80-an atau 90-an gitu. Tapi memang catch up dia Jepang. Gitu. Sekarang mungkin let's say 11-12 lah posisi mereka nih gitu. Dan Korsel kan udah pernah ke semifinal 2002. Tapi memang saat itu ya dalam tanda kutip agak dibantu wasit gitu ya. Tapi Jepang luar biasa. Kita bisa ngerasain sendiri kan lawan Indonesia. Yang pertandingan di Osaka gue di situ juga tuh. Nggak masuk kotak penalti 2 kali kita. Jangan bicara gol ya atau shoot ya. Masuk kotak penalti 2 kali. Dan itu mereka dalam kondisi udah lolos Piala Dunia. Jadi sudah lolos, sebenarnya dia kalah 100-0 pun sama Indonesia nggak ada masalah. Tapi luar biasa mentalitas Jepang itu nggak ada yang ngalahin lah. Karena tapi puluhan tahun lu ngamatin bola, kalau bicara World Cup, berapa persen faktor luck? Ya versus ya tadi lah persiapan strategi. Mengeluarkan sari-sari nih. Jadi gue selalu percaya ada luck. Ya. Tapi ada juga luck yang logical. Yaitu luck itu kan ketika usaha bertemu kesempatan. Ya kalau kita push terus effort kita, nah luck kita akan datang ketemu kesempatan. Tapi di luar itu memang tetap ada luck lah. Ya kan, ada aja gitu. Ya dia memegang peranan penting kalau sudah levelnya mirip. Gitu. Ya kita maaf kata Jepang lawan kita, mau seberuntung-beruntungnya kita, sesial-sialnya Jepang, nggak akan mungkin menang kita. Ya kan, tapi kalau udah levelnya mirip hari ini gitu. Tapi kalau levelnya udah mirip-mirip, memang luck itu berfungsi. Jadi persentasenya ada, tapi menurut gua nggak gede. Dan itu ya kalau kita bicara spiritual ya, menurut gua ya kalau kita hanes, mungkin kita sering sedekah lah atau apa, berbuat baik, itu kan kita aura kita kan enak ya. Nah mungkin itu bisa juga membantu luck yang nggak logical itu bisa datang gitu sih. Masuk akal. Berarti Indonesia sial dong dapat Patrick Kluivert. Kalau itu logical, lu kan bisa memilih. Kalau lu lagi jalan misalnya tiba-tiba contoh ya nemu emas 1 kilo, itu lu nggak bisa milih, ya kan? Tapi kalau lu bisa tetap dengan pelatih A atau mencat, itu lu bisa pilih. Itu kebijakan yang logik gitu. Tapi lu mengambil kebijakan yang tidak logik dan akhirnya jadi bobo ini nih masa lalu lagi nih. Aduh, inget-inget itu. Harusnya kita sekarang lagi, mungkin gua nggak lagi di sini, lagi di Amerika. Tapi kali. Berarti Bang Harpa mendukung PSSI dengan coach yang sekarang. Gini, coach yang sekarang itu bagus secara CV, ya kan? Dia bawa Kanada lolos, walaupun Kanada di 2022 itu mereka kalah total 3 kali pertandingan. Kemarin menang lawan Qatar ya? Iya, ya artinya kan beda pelatih, beda sentuhan juga. Dan mungkin ada pemain-pemain baru yang mulai masuk kayak Jonathan David yang kemarin cetak hat-trick ya. Nah, tapi honestly kalau gue mau bilang, pelatih bagus tapi bagaimana nih di warna sekelilingnya nih? Ya kan, pelatih bagus misalnya contoh aja satu. Ya it's a team sports lah ini. Iya, kan tim sebenarnya bukan hanya di tim bola ya, tapi dimanapun kolektivitas itu menurut gue sangat penting. Kerjasama. Nah, contoh aja, gue berkali-kali menyuarakan kita untuk ketika ada friendly match, FIFA match day tiba, itu main away. Karena kita hampir 7 tahun itu selalu kalau friendly match itu main home. I see. Dan John Hartman setelah gue menggaungkan itu, John Hartman ngomong juga kebetulan mungkin dia mau main away. Apa yang direspon PSSI melalui Sekjen Yunus Nusi, dia katakan ya kita lihat dulu dong manfaatnya. Dia agak sedikit against kelihatan, nggak favor. Maksudnya kan mau cari cuan kan, uang kan kalau main home. Iya kan? It makes sense. Kan bisa di-combine kan. Ada compromise. Misalnya 6 kali home, sekali atau 2 kali away. Bisa kan? Karena kalau lu kumpulin duit semua juga, tapi tim ini tidak punya tempaan exposure mental. Iya, buat apa tempat kan? orang. Betul. Nah itu terbukti kan. Kemarin di kualifikasi round 3, kita sekalipun kayaknya gak dapet kemenangan away ya. Gak ada kan. Lawan Jepang kita dihantam 6-0. Lawan Australia kita dikalahin 5-1. Hanya di round 2 kita menang sekali away lawan Vietnam.
Jadi intinya kita nggak teruji kalau away. Ini bisa lagi flashback nih ke 2010 di AFF. Kalau masih ingat di semifinal kita ketemu Filipina, ya kan? Harusnya home and away. Tapi Filipina gak siap stadionnya. Akhirnya main di Indonesia 2 kali. Menang. Begitu final ketemu Malaysia, home and away beneran. Main di Bukit Jalil. Dan kita tahu fans Malaysia kan mirip kayak kita. Diteror kalah 3-0. Gitu. Nah jadi pelatih itu bagus. Oke, John Hartman. Sampai saat ini ya. Tapi memang belum bisa dinilai secara bold. Karena baru 4 kali pertandingan, itu pun friendly match. Nah tapi orang-orang di sekelilingnya ini gimana nih? Gitu. Itu yang kadang-kadang ya dia mau ke kiri, yang ini bilang jangan ke kiri dulu deh gitu. Itu. Mudah-mudahan sih dia tetap bisa apa ya, dalam tanda kutip jangan mau diatur lah gitu. Kalau yang aneh-aneh itu aja. Kalau compare to STI gimana? 11-12 honestly. 11-12. Masing-masing punya favornya sendiri. Cuman ya John Hartman kan baru 6 bulan lah, mungkin 7 bulan gitu ya. Jadi agak kalau misalnya diukur terima raportnya agak kurang pas. Oh ya. Terus satu lagi masih jauh. Beda, kurang apple to apple. Kedua, STI itu membangun dari minus bos dulu gila. Gitu. Iya, masa kalau yang nonton nih, wah masa kegelapan sepak bola Indonesia segala macam, passing juga nggak bener segala macam. Jadi dia potong generasi tuh. Awal dia masih panggil Irfan Jaya, Irfan Bahdim, terus Fahri Arianto, tapi mulai pelan-pelan dikikis. Mulai masuk Asnawi, terus Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman dan lain-lain. Pelan-pelan. Ya kan, dan kepotong Covid juga 2 tahun lah. Nah, tapi mulai abis itu menuai hasil, kita harus akui ada akselerasi dari PSSI melalui pemain naturalisasi. Wah, itu terakselerate. Makanya kan kita meledak di 2024. Piala Asia. Naturalisasi memang baru dimulai di udah dari dulu. Udah dari dulu, dari 2000 mungkin 10 kalau nggak salah ya. Dulu zamannya Rafael Maitimo, Irfan Bahdim, Eloko Gonzalez dan lain-lain ya. Termasuk Bio Paulin kalau nggak salah ya. Nah, cuman masih sporadis. Ngasih satu-satu ya, terus belum riset itu belum mantap gitu loh, belum benar-benar pemain yang bagus. Jadi ya asal yang mau siapa. Kalau sekarang kan diburu kan. Ini mulai masif, terstruktur. Strateginya ada. Dan akhirnya mulai menjadi magnet buat kayak MLM gitu. Jadi yang udah mulai diterusasi ini. Gue happy nih di sini. Wah, gimana? Wah, keren deh lu kalau jalan di sini. Semua orang minta foto lah. IG lu berbayar, laku yang bener lu gitu. Main kan gitu kan biasanya kan. Kan iklan kan lebih kuat mulut ke mulut kan dibandingkan belilah sabun ini ya. Akhirnya ya itu. Jadi kepemimpinan Sintayong dari nol, dia bangun terakselerasi dengan program naturalisasi. Sekarang udah settle. Udah luar biasa lah ya. Animo juga udah tinggi walaupun agak turun terakhir. Karena ya kegagalan kita di round 4 gitu. Jadi ya kalau dinilai sekarang sebenarnya John Hartman agak kurang pas. Mungkin nanti setelah setahun nanti ada checkpoint itu AFF. Piala AFF bulan Juli Agustus. Habis itu Piala Asia Januari Februari baru kita bisa lihat are we on the right track atau kayaknya mundur deh gitu. Dan dengan semua progres ini kalau menurut Bang Harpa nih berapa chance kita masuk kualifikasi Piala Dunia berikutnya? Masih lama kalau itu. Masih lama kan, masih Piala Dunia aja belum selesai. Iya. Piala kualifikasi itu mungkin dimulai 2028 kayaknya. Mulai itu mungkin round 2 dulu. Belum bisa kita nilai sekarang lah ya. Belum, tapi sebenarnya kita punya potensi. Karena kan kita sejengkal lagi kan lolos ke Piala Dunia. Iya, yang lawan Arab sama lawan Irak. Itu pun kita kalah 3-2, kalah 1-0 dan gak jauh-jauh amat sebenarnya. Gitu. Cuman kan ada gitu lah. Ada turbulence, ada sedikit badai dan akhirnya balik lagi faktor luck tadi, harus banyak berbuat baik. Nah, itu dia. Benar. Setuju. Ngomong-ngomong, Bang Harpa nih fans klub apa, Bang? Luar negeri apa luar negeri ya? Luar negeri. Sama bapak ini nih, sama Arsenal. Berarti. Selamat dulu, Bang. Berapa lama menunggu, Bang? Wah, udah sampai ubanan ini. 22 tahun. Iya. Gitu lama, tapi gak selama Liverpool. Dan loyal nih, tidak pernah pindah agama. Iya, terpaksa lah udah ditelan. Malu juga kalau pindah. Tapi tinggal Liga Champions kita yang belum. Iya, Liga Champions kemarin kan hampir kan. Cuman kemarin kan gue ke Budapest. Nah, pas lagi lewat toko kayak souvenir tuh ada plat Budapest. Gue pengen beli tadinya, cuman orang kalah gak pengen beli. Gue baru inget tahun depan itu di Madrid. Jadi nah ini mungkin nanti setahun lagi bisa diklip. Gue udah, wah ini gue yakin
musim depan bisa nih. Dan gue udah siapin judulnya. Kalau itu berhasil, we did it in Madrid. Nah, mudah-mudahan. Kita save ini klipnya ya. Amin. Jadi Arsenal sama Roma, AS Roma. AS Roma. Oke, AS Roma. AS Roma itu sebenarnya dulu kan ya Italia itu kan salah satu apa ya parameter era 90-an kan. Yeah. Orang pada Juventus, Milan, aduh terlalu mainstream mah, cari-cari. Wah, Lazio rasis. Lazio rasis dan dia kan golongannya orang kaya ya, saya kurang suka proletar. Ya kan? Wah, AS Roma didukung buruh. Pilih AS Roma, tapi bagus juga gitu. Jadi akhirnya saya tetapkan hati gua ke AS Roma dan Arsenal. Jadi dua-duanya. Kalau dalam negeri gimana? Dalam negeri ya PSMS lah. PSMS. Tim Perserikatan, ya kan? Iya. Gitu. Oke, Bung Aris ini sangat dekat dengan perserikatan ini. Iya. Cocok ini. Kepala perserikatan kita. Nah, kira-kira pemain mana nih kira-kira bakal bersinar di Piala Dunia Piala kali Dunia ini? ya. Waduh. Biasanya sih berasal dari tim-tim yang klasik ya, yang memang udah reguler dan rutin melangkah jauh lah gitu. Karena kalau dia cuman bagus nih, misalnya salah satu pemain itu adalah mungkin nggak terlalu familiar ya, Elijah Just, pemain New Zealand. Oke, dia cetak 2 gol di pertandingan pertama. Tapi sejauh mana New Zealand melangkah? Jadi ada pembatasan. ada pembatasan. Potensi dia untuk jadi meledak kan kecil. Jadi pasti itu kemungkinan besar berasal dari tim-tim yang memang punya tradisi. Ya let's say misalnya Messi dulu deh. Pasti ini salah satu pole position Messi. Argentina punya potensi melangkah jauh. Dia udah hat-trick bahkan di pertandingan pertama tuh udah 1 credit point tersendiri itu. Klincing 1 udah. Terus kedua Prancis. Kylian Mbappe. Tapi bisa juga Dembele. Itu Dembele kan baru bawa back to back Liga Champions, terus baru bawa juara Ligue 1 dan bukan tidak mungkin dia bisa ngelanjutin suksesnya juga di Prancis, dan kalau Prancis juara bukan tidak mungkin dia dapat Ballon d'Or. Lalu Spanyol tuh nggak terlalu individu kayaknya deh, tapi maksudnya nggak ada yang menonjol gitu individu. Nggak ada yang terlalu satu banget gitu ya. Dan kemarin pun dia kan main 0-0 dengan Cape Verde tuh, yang kipernya nangkis ada 100 kali itu peluang tuh. Dan ternyata umurnya masih 40 tahun dan mantan klub pernah satu klub sama Witan di Eropa si kipernya. Nah itu, tapi terus satu lagi mungkin Yamal bang. Yamal jago. Yamal bisa, cuman dia kan kurang fit ya. Jadi nggak tahu apakah pertandingan berikutnya dia bisa fit, tapi dia punya potensi lah. Oke, Yamal, makasih dibantu. Terus satu lagi dari Inggris kali ya. Inggris mungkin ya Harry Kane lah, atau Declan Rice ya. Nggak, Saka nih mau nyebut nih. Enggak Saka, Harry Kane lah. Harry Kane abang-abangan yang paling top deh. Itu Harry Kane bisa itu. Betul, mungkin pemain-pemain yang punya potensi untuk jadi yang terbaik di turnamen ini. Ada rule baru gak sih Piala Dunia ini? Banyak. Iya, kemarin Miguel Almiron baru kena itu, yang gini. Jadi kalau lagi konfrontasi, misalnya kita beda tim nih, terus saya ngomong sama abang, terus saya gini, itu kartu merah. Oh, kenapa? Karena biasanya itu digunakan di liga-liga, terutama La Liga tuh paling sering, untuk ngatain orang. Oh. Nah, supaya nggak kena, kan dia bisa baca bibir, dia tutup begini. Jadi ini konotasinya negatif kalau gini. Kan kalau kita nggak ada apa-apa ngomong, ngapain ditutupin logikanya? Nah, dia pasti ditutupin logikanya 99% karena mau offense. Nah, kemarin Miguel Almiron ya mungkin ya nggak ngerti lah. Kan peraturan baru kadang-kadang kita nggak terbiasa ya. Akhirnya dia melakukan itu kartu merah. Dan banyak lagi sih yang mungkin ada yang bagus, ada yang patut dipertanyakan, dan juga ada yang kayaknya kurang nih, nggak perlu nih gitu. Banyak, misalnya kayak pemain kalau lagi pergantian pemain tuh, kalau dia terlalu lama itu dia harus di strap 1 menit di luar. Si penggantinya. Yang mau masuk itu. Yang masuk itu. Nah, terus kalau dia cedera, ditarik keluar kan biasanya kan ditanduk. Dia harus 1 menit di luar, nggak bisa langsung masuk. Jadi misalnya dia cedera nih, atau ditopang lah keluar lapangan. Nah, dia 1 menit dulu baru boleh masuk. Kalau dulu kan tadi boleh langsung. Kenapa? Karena itu sering digunakan untuk mendelay permainan. Iya. Unggul 1-0 menit 80. Aduh sakit. Keluar tiduran kan. Keluar nanti masuk lagi. Jadi dia mikir, waduh kalau gue pura-pura sakit, nanti tim gue main 10 orang 1 menit. Itu pernah dimanfaatkan Jepang di partai persahabatan sebelum Piala Dunia. Jadi Jepang lawan Finlandnya bukannya sengaja, memang dia cedera kan. Keluar
nunggu 1 menit, Jepang manfaatin keunggulan pemain, golin. Gitu. Banyak lagi sih, ada juga yang kiper kalau megang bola tuh 8 detik. Sebenarnya ini peraturan udah dari dulu nih. Gue juga nggak tahu kenapa nggak secara konsisten diterapkan. Nah, tapi kali ini ditegaskan. Jadi benar-benar itu dihitung benar. Nah, kemarin pas kita lawan Mozambik kalau nggak salah ya. Pas kita lawan Oman, Emi Laudera kena tuh. Dia megang bola begini, lebih dari 8 detik dia belum lepas tuh bola, langsung pindah corner ke lawan. I see. Gitu. Tujuannya semua ya untuk membuat pertandingan lebih adil. Walaupun kadang-kadang jadi nggak smooth ya, kadang-kadang gitu. Ya, tapi intinya itu ya pasti kan aturan itu ada aja celahnya. Iya. Dieksploitasi bagi yang dan kadang-kadang udah research segala macam, rapi segala macam, tapi ketika implementasi ternyata tidak sesuai yang disimulasikan atau dibayangkan bisa juga. Kalau dulu kan sempat ada tuh golden goal. Golden goal itu jadi kalau tim main imbang karena perpanjangan waktu. Nah, kalau dulu siapa yang golin langsung menang selesai. Oke. Bukan sampai selesai pertandingannya, bukan waktunya. Nah, ternyata setelah dipikir-pikir kurang bagus. Kenapa? Tim jadi takut nyerang kan. Sekali kebobolan kan jadi main aman. Nah, akhirnya dianulir lagi balik gitu. Jadi biasa. Kadang mungkin aja nanti 1-2 peraturan itu bukan tidak mungkin akan ada yang dianulir lagi. Gitu. Oke. Nih dengan venue di Amerika ini kayaknya tambah menarik nih Bang. Ini kira-kira kebijakan tuan rumah nih dalam imigrasi apa segala nih bisa ngaruh gak ke result? Bisa, tapi kasuistis. Karena kan yang paling merasakan dampak seperti ini kan Iran kan. Kalau yang lain ya oke lah, ada juga kayak Ghana kan pemainnya Thomas Partey dipulangin tuh. Ya kan, mengurangi kekuatan, tapi mereka menang juga di partai kemarin. Wasit juga ada kan? Wasit ada dari Somalia. Dan bahkan kalau terakhir benar beritanya ya, FIFA tuh ngasih kompensasi. Ya, karena itu kan yuridiksinya Amerika kan. Tapi ya FIFA mungkin ya udahlah, mau kita bayar $10.000 kalau nggak salah. Ini dia compensate ke si wasit. Karena kan istilah udah kontrak lah gitu. Jadi itu kan force major, mungkin ya udahlah peanuts lah buat Amerika $10.000 kan biar ternyata dia nggak mau nerima katanya. Oh ya? Ya kayak harga penghinaan. Nggak tahu kalau 100.000 ya. Kalau 100.000 mungkin diterima kali kompensasinya. Alasannya apa ya? Kalau gua nggak salah ya, dia tuh pakai paspor diplomat atau apa gitu. Oh, si wasit dari kalau nggak salah, iya. ini. Dan ya Amerika kita tahu lah, mereka cowboy kan, mereka nggak peduli. Bahkan terakhir pun tim nasional Jerman loh, yang sangat well known, semua orang tahu siapa itu Manuel Neuer, siapa itu Florian Wirtz, itu digeledah turun dari pesawat di ground di bandara, di ini kayak pesakitan, gitu. Jadi ya mungkin 1-2 ada yang terpengaruh, tapi nggak semua sih gitu. Mungkin fans yang agak repot ya, fans gitu. Jadi Iran 1-2 tim ya yang ngerasain langsung. Iran terutama dia kan di hari pertandingan doang boleh masuk Amerika kan? Iya, dia harus nginep di luar. Habis itu keluar lagi di mana? Di Meksiko. Lupa terus deh nama tempatnya tuh. Di mana ya teman-teman ya? Di Jalisco. Tapi emang pindah-pindah itu nggak boleh. Pokoknya nggak boleh di Amerika. Iya, itu kalau nggak salah ya naik darat itu kayak Jakarta Cirebon kalau nggak salah 3 jam. Jadi ibaratnya mainnya di Jakarta, tinggalnya di Cirebon. Jadi kalau dia main misalnya besok malam, siang berangkat, selesai pertandingan pulang ya itu ngaruh lah. Itu hebat sih mental. Itu pun masih bisa main kemarin itu 2 sama dia. Lupa saya lawan apa 2 sama. Gitu. Nah ngomong, New Zealand dia sama ya. Nah ngomong-ngomong soal Iran nih sebenarnya hal seperti ini pernah terjadi tahun 98. Gimana tuh Bang? Iran sama US 98 di mana? Di Prancis Piala Dunia. Iran sama Amerika ketemu. Wah, ini gue masih inget banget. Media tuh menggembar-gemborkan. Wah, ini waktu itu lagi ada panas apa gitu hubungan mereka, nggak ngerti lah hubungan politiknya. Terus, wah digembar-gemborkan ini bakal begini. End up-nya tau nggak apa? Sebelum pertandingan itu mereka tukeran bunga 2 pemain. Ya biasalah biasanya sebelum main kan ada cendera mata atau apa. Terus pas foto itu biasanya foto kan ada yang 5 berdiri 5 nunduk tuh masing-masing tim. Ini nggak mingle mereka, campur gitu. Nah maksud gua di tengah kayak gini-gini itu kita nggak usah mempertajam urusan mereka. Ini ngapain kita pertajamkan? Menurut gua itu yang dilakukan benar seperti itu. Justru olahraga ini bisa jadi pemersatu. Iya, atau minimal lu lihat kita it's fine gitu, kita olahraga. Ya urusan mereka itu yang gue ingat banget terus. Mudah-mudahan di kompetisi ini pun Iran bisa ya entah bagaimana caranya bisa menjadi, jangan bilang duta perdamaian ya, tapi bisa tampil sportif. Maksudnya mereka bisa menunjukkan bahwa ya
olahraga itu aja sih. Dan timnas Amerika juga gitu yang olahraganya. Iya. Dan tadi Bang Arpa cerita kan, ya buat kita juga bola ini pemersatu. Waktu kapan itu di Qatar? Iya, sebenarnya berapa tahun terakhir ini kan pas sepak bola kita berkembang dengan luar biasa lah ya. Kemudian itu vibes-nya, animonya kan tumbuh luar biasa lah, berkembang tuh, benar-benar optimis orang buat tim nasional kita. Terutama ketika kita main di Piala Asia 2024. Sebenarnya Piala Asia 2023, tapi digelarnya 2024 di Qatar. Nah, kita sukses ukuran kita lolos ke fase knockout dengan lolos dari lubang jarum. Kemudian lolos di Piala Asia U23, nggak lama kemudian kita juga sukses melangkah ke semifinal sebelum dihentikan Uzbekistan. Nah, di 2 momen itu gue pribadi melihat bahwa ternyata ada medium untuk mempersatukan Indonesia, termasuk cebong dan kampret nih, ya kan, yang nggak tahu apa yang dibela mati-matian, ya kan, iya kan. Tapi kemudian secara natural itu bisa bersatu, secara natural. Merinding gue. Itu apalagi pas puncaknya kan kita ngalahin Korea Selatan kan, itu saya sampai maaf ya, ludah saya tuh pas take video itu kayaknya muncrat tuh, saking saya wah gini. Saya udah ngomongnya bukan nggak beraturan, pokoknya wah ini gila banget segala macam. Pokoknya saya benar-benar numpahin emosi saya, itu yang di komen itu. Alhamdulillah bang, saya berdoa, sujud apa segala macam, puji Tuhan segala macam. Wah saling dukung, wah keren banget. Dari situlah saya merasa wah keren banget, ini yang benar-benar nih, ini yang membuat kita tuh happy satu sama lain, melihat orang Indonesia juga di Qatar tuh kita kayak bahagia. Ya sampai akhirnya ada gitulah, ada badai segala macem, ya akhirnya berantakan. Tapi berantakan dalam area tertentu ya. Cuman kalau gue pribadi melihat semangat itu, bibit semangat itu masih ada di benak fans timnas Indonesia gitu. Walaupun dikecewakan dengan kegagalan round 4 kemarin, ya tapi kita sekarang sudah ada di level tertentu lah gitu ya. Itu yang mudah-mudahan di AFF nanti dan di Piala Asia nanti bisa kembali merajut semangat yang waktu itu sempat hilang setelah kita gagal di round 4 gitu. FIFA ASEAN Cup. FIFA ASEAN Cup September Oktober ya. Ya itu juga oke lah, pemanasan sebelum nanti Piala Asia. Iya. Gitu. Bang, kan orang Indonesia ini suka bola lah. Yeah. Rata-rata. Maksudnya marketnya kalau untuk industri, sebuah industri olahraga, hiburan, adalah marketnya jalan kan. Kemudian tadi progres tim juga ya berprogres lah timnas kita. Men kira-kira kalau ada input untuk kebijakan publik kita dari pemerintah, apa yang masih kurang bang? Dari pemerintah ya. Ya kalau dari pemerintah yang paling ke-pop up di kepala saya sih infrastruktur ya. Karena itu yang ya kan infrastruktur. Stadion. Ya salah satu stadion lah. Stadion tuh bagus. Kemudian gini. Kalau saya sih percaya pendekatan itu bottom top ya. Jadi kan ada top bottom itu ibaratnya mendorong salah satu cabang olahraga atau atlet itu sukses, baru kemudian menarik ke bawah. Tapi kalau saya percaya dari bawah, yaitu menyediakan sebanyak mungkin fasilitas olahraga di tiap daerah gitu. Jadi misalnya contoh, saya paling ya misalnya lapangan-lapangan umum gitu ya, lapangan-lapangan umum yang bisa dipakai masyarakat sehingga animo mereka untuk olahraga itu besar gitu. Jadi lapangan sekarang kan kita tahu kalau main itu sekali sewa 2 juta 2 jam 4 juta kalau di Senayan. Nah itu kan mengeliminir kesempatan orang yang lain kan, yang mungkin yang kalangan blue collar mungkin mereka nggak punya kesempatan itu kan, lapangan nggak bisa nggak accessible lah buat iya mereka. Accessible buat orang semua sebanyak mungkin. Nah Inggris, saya kebetulan kan tinggal di Inggris 2 tahun. Yang katakanlah mereka tinggal di Inggris dulu studi studi lanjut studi S2. Nah yang kita anggap kapitalis lah mereka. Itu aja mereka punya namanya Regent's Park. Itu 12 lapangan mini soccer, 8 lapangan besar, itu satu hamparan besar. Jadi tiap kalau hari Sabtu itu banyak banget orang yang main di situ dan gratis. Gratis. Tapi harus booking dong? Enggak, gratis. Jadi datang kadang-kadang bisa kita lihat lapangan lagi sepi. Lu berapa orang 3 gabung main gitu. Kalau datang kita dari 2 tim ya udah langsung bisa main gitu. Jadi yang kita bilang kapitalis saja mereka menyediakan lapangan untuk yang tadi blue collar untuk accessible kan. Nah, di kita menurut saya masih kurang. Ya kan, kalaupun ada di daerah-daerah mungkin pinggiran, mungkin di Tangerang, di Bekasi, tapi kan mungkin kualitas lapangannya kurang. Nah, menurut saya kalau tadi pertanyaannya
dari pemerintah ya salah satunya itu aja simple. Iya, bikin permainan sepak bola ini accessible dulu. Iya itu. Jadi kalau ada lapangan dan mengurangi kriminal kan. Oh iya Iya dong. pasti. Kesibukan orang. Iya, emosi pasti. orang umur 15 tahun, 16 tahun, energinya kan banyak. Iya. Ya, kalau nggak ada tersalurkan penyaluran. aneh-aneh. Ya kalau dia olahraga kan sehat. Pertama sehat, mengurangi beban BPJS juga 10 Oh tahun iya, lagi. benar, Ya kan? benar. Kedua, dia udah capek udah nggak aneh pulang. Iya. Itu. Ya. Benar. Make sense. Simple itu. Iya. Tapi kalau pemain naturalisasi ini memang it's a must kalau menurut Bang Arpa gimana? Sebagai trigger perlu memang. Katalis lah ya. Kayak orang kita kan sepak bola kita kan sebelum ini kan sakit ya. Nah kalau orang sakit kan memang perlu juga ada painkiller dulu. Ada transfusi lah. Transfusi sementara. Tapi kan harus ada diselesaikan juga nih substansi yang masalah utamanya apa nih? Ya pembinaan usia dini nggak ada yang lain. Gitu. Nggak ada ya. Tapi kalau Jepang ini tim Jepang nggak ada naturalisasi dia. Ada keturunan ada Zion Suzuki namanya kiper. Tapi dia lahir ya hanya keturunan kan di semua negara ada keturunan gitu. ada. Tapi bukan yang dia cangkok dari mana Dari lah. luar terus baru dijadiin warga negara. Nggak perlu dia ngantri pemainnya ada ratusan mungkin yang sejajar gitu. Nah itu mereka ngebangunnya juga Gokil. dari level bawah banget. Dari level bawah. Saya sempat interview namanya Tom Bayer. Tom Bayer itu boleh katakan bapak grassrootsnya Jepang. Itu benar-benar dia katakan, wah itu mesti Orang mana Tom Bayer? orang New York, orang USA. Oke. Dia bilang, ya pembinaan usia dini Jepang itu nggak main-main dari umur dini banget. Terus saya bilang sempat saya tanya, coach itu apa sih skill pertama yang harus dimiliki oleh pemain? Nahan bola katanya. Karena kalau nahan bola itu bagus dia nggak mental, membuat lawan nggak ada kesempatan untuk ngepres. Make sense. Kedua, ketika bolanya dekat dia punya waktu 10 detik untuk kemana nih bolanya nih, gitu. Oke, saya tanya sejak kapan itu diajarin? As soon as he can walk. Ya berarti mungkin 4 tahun gitu. Ya itu kan skill persepsi kan tuh. Iya. Nangkap sepersekian detik mana emang harus dari kecil. Dari kecil. Nah itu kan, pertanyaannya siapakah ada tokoh di Indonesia yang mau berinvestasi di usia 4 tahun baru dipanen 10 tahun lagi bahkan 12 tahun. Ini long term investment ini. Nah jarang yang mau sabar. Jadi mau kan di eranya dia, kemudian ada hasil dia petik, dia paling gampang naturalisasi. Tapi it's okay untuk for the time being. Cuman harus lebih selektif sekarang karena udah terlalu banyak. Gue harus mengatakan ini. DPR pun sudah mengatakan hal yang sama. Waktu itu saya interview dengan Ahmad Dhani nih. Hah? Ahmad Dhani. Bukan, beda. Ini Komisi 10 namanya, saya sebut aja nggak apa-apa ya. Saya interview langsung one on one soalnya di DPR, namanya Pak LALU, Lalu. Oke. Nah dia tuh dari PKB kalau nggak salah. Nah itu saya interview langsung sebelum keluar kemarin rapat kerja kalau nggak salah dengan Pak Erick Thohir. Dia udah mengatakan kita akan lebih selektif. Karena udah banyak yang ya kasarnya gini, intinya kalau selevel apalagi di bawah buat apa gitu. Harus di atas kalau perlu sejauh mungkin. Sama aja kalau kita ada investor asing ke sini kan biasanya kita pengen ahli teknologi kan yang lebih pintar dari kita dia dong. Harus lebih jago dari kita. Nah itu yang diharapkan dan itu sudah terjadi sebenarnya. Misalnya Rizky Ridho itu dia berkembang karena dalam tanda kutip dimentorin sama Jay Itzes. Itu berapa kali lah dia kelihatan diajarin jadi bagus. Jadi it's okay nggak ada masalah, cuman harus lebih selektif. Itu aja gitu. Dan satu yang paling penting juga, liga kita itu harus diperhatikan. Karena liga itu sekarang terakhir itu on field boleh 7 pemain asing, bos. Oke. Cuman berarti outfield kita nggak usah ikutin kiper ya. Kalau tanpa kiper kan 10, berarti kan hanya 3 pemain jatahnya. Kemarin saya ngomong persis kemarin ini sama Luciano Leandro, baru siaran di TVRI, dia bilang gila 7 katanya. Itu terlalu banyak katanya. Kesempatan untuk pemain lokal main itu sangat sedikit. Ya kan ada pepatah mengatakan belakang parang diasah tajam juga. Jadi kalau sebanyak mungkin orang dilatih, ya masa nggak ada yang jago 1, 2, 3 gitu. Nah sekarang 7 pemain asing diperbolehkan. Kalau itu digunakan berarti hanya 3 pemain Indonesia asli yang main. Itu untuk long term bahaya. Kenapa bahaya? Ya orang malas untuk meniti karir itu. Betul, satu, ya ngapain gue main kalau gue nggak ada kesempatan. Dan kedua, naturalisasi ini kan kayak mining, kayak tambang. Kita udah nambang nih kemarin nih, si Jay Itzes segala macem, kan ada batasnya, kan nggak mungkin ada terus. Dan kedua, sumber mining kita kan di Belanda. Aturan FIFA mengatakan generasi keempat udah nggak bisa naturalisasi.
Lama-lama habis Ya, juga lama-lama kan tambang ada kita ini. misalnya Justin Hubner misalnya generasi ketiga, dia punya anak udah nggak boleh. Udah boleh. Kecuali dia jadi WNI kayak sekarang nih, baru nikah. Boleh. lain Nah, lagi, ya. ada waktu nanti ketika 8 tahun, 10 tahun pemain naturalisasi kita nih habis, tapi supply dari liga pun nggak ada. Karena tadi pemain asingnya 7. Nah, disitulah nanti kontraksi dia. Gitu. Karena Tapi di liga kita aja nih udah banyak pemain asing. iya udah pemain asing. Nah, ketika supply-nya seret, Make sense. tambangnya nggak ada, nah disitulah kontraksi. Krisis lagi. Boom. Iya. Oke. Begitu. Lah kalau Jepang ini ceritanya gimana? Budaya sepak bola ini bisa masuk Jepang dan begitu mereka tekuni. Ini ada satu cerita tapi mungkin bisa di search divalidasi lagi. Dia itu dulu konon katanya belajar sepak bola ke kita. Ke Galatama katanya. Oke. Mungkin ya orang Jepang ini kan nggak malu untuk belajar dari siapapun kan. Kita duluan kalau sepak bola profesional memang kita duluan. Tapi gitu. iya Galatama itu. Walaupun pendukungnya nggak banyak. Kenapa? Karena pendukung yang organik itu lahir tuh di tim-tim perserikatan yang fanatik gitu. Galatama ini profesional tapi kayak tentaranya bagus tapi nggak punya rumah, nggak punya pendukung. Kayak tentara bayaran, kan profesional dibayar kan? Ya mercenary kan jago, tapi nggak punya, ya dia kan profesional. Nah itu ceritanya gitu. Nah Jepang belajar. Yang saya tahu di awal-awal itu dia bekerja sama dengan korporat di sekitar society-nya mereka. Itu yang mereka lakukan. Karena sepak bola profesional tanpa duit ya ibarat mobil tanpa bensin kan, nggak mungkin gerak. Jadi dia misalnya contoh lah ada klub bola di Cilegon. Nah di sana kan ada Krakatau Steel misalnya, itu dideketin. Mereka kan punya dana CSR, bantu kita lah. Tapi bantu yang profesional nih, bukan Japrem. Artinya Krakatau Steel juga ngelihat, oke juga ya. Kan gue perlu pencitraan dalam tanda kutip nih untuk lingkungan gue supaya mereka merasakan bahwa ada manfaatnya itu. Nah akhirnya mereka make sense juga. Jadi ya Japrem tapi Japrem yang cerdas dan mungkin diuntungkan juga Krakatau Steel itu kan namanya jadi bagus. Nah awalnya tuh begitu. Misalnya ada pabrik ban apa tuh Yokohama atau apa ya. Jepang Yokohama. Makanya Yokohama Marinos gitu. Jadi dari situ awalnya mulai dia bergerak sambil belajar ya. Honestly gue gak terlalu tahu detail. Itu perlu mungkin ada yang bikin jurnalnya. Ya pasti jatuh-jatuh dulu lah, salah apa segala macem. Lama-lama mereka ya sukses. Akhirnya lolos. Kalau gak salah lolos Piala Dunia pertama kali 98 apa ya. Tapi jadi di Asia yang terbaik Jepang. Ya sekarang bahkan dari ranking pun mereka terbaik. Kemudian secara penampilan. Tapi kalau secara achievement memang yang pernah paling jauh Korea Selatan 2002. Tapi itu sangat kontroversi lah gitu. Jadi di lapangan sekarang Jepang the best lah. Even di dunia one of the best mungkin gitu. Tapi kalau hosting pernah gak sih Jepang? Pernah 2002. Itu co-hosting Jepang dan Korsel. Oh gitu. Iya, itu kan dua negara superpower di Asia Timur yang kalau hanya satu waktu itu ditunjuk mungkin agak kewalahan. Nah, belum lagi ngiri yang satu. Siapa nih? Dua-duanya sama-sama mirip kan? Ya, akhirnya dua-duanya. Gitu. Kalau Indonesia visible gak bang kita hosting World Cup? Kalau secara vibes visible, tapi secara infrastruktur masih banyak PR. Karena bicara Piala Dunia itu bicara luar biasa masif, sporting infrastrukturnya luar biasa besar ya. Jadi bukan hanya stadion, tapi juga ini influx. Iya penerbangan misalnya oke, dia bangun salah satu stadion misalnya di mana di Balikpapan. Ada nggak penerbangan internasional? Setahu saya salah satunya itu syaratnya itu setiap stadion tuh ada dekat dengan kota atau di kota yang ada penerbangan internasional. Terus belum lagi hotel-hotel layak nggak, transportasi umum, banyak ininya checklistnya di luar stadion itu sendiri. Itu stadion Indonesia mungkin yang layak sekarang hanya beberapa mungkin ya GBK lah ya, mungkin JIS, mungkin apalagi yang bagus ya. Negara-negara nih hosting Piala Dunia cuan gak sih bang? Apa tujuannya mereka ini? Kayaknya ya sejujurnya saya nggak terlalu tahu. Kan ini selalu menjadi medan diskusi, perang juga kan? Iya. Untuk mendapatkan slot tuan rumah. Kayaknya enggak deh. Kecuali mungkin Amerika sekarang nih. Karena contoh Qatar deh. Karena kebetulan gue ke Piala Dunia tuh di Qatar sama di Rusia. Qatar itu ada istilahnya White Elephant, pernah denger gak? White Elephant itu sebenarnya proyek mercusuar lah gampangnya. Jadi lu bikin event, lu bangun semua stadion apa, habis itu nggak ada gunanya. Itu kan forward gitu. Biasanya tuh biasanya yang paling ideal adalah
itu digunakan sekaligus untuk peremajaan. Jadi ada legasinya. Gitu contoh misalnya kayak waktu Olimpiade 2012. Itu kan dilaksanakan di London, itu difokuskan di London Timur. Sekalian pembangunan wilayah iya, baru. karena wilayahnya agak kurang nih wilayah Oke. Indonesia. Jadi sekalian dibangun jalan yang bagus, fasilitas yang oke. Nah, it makes sense. Nah, tapi ada juga yang tujuannya hanya untuk apa ya gue bilang ya. Kayak Qatar itu ibaratnya anak orang kaya, ya anak orang kaya mungkin baru pindahan kan, negaranya kan baru kan, kalau nggak salah baru 80-an dilepas sama Saudi kan, terus tiba-tiba kaya ada gas boom bukan oil boom ya, terus kayak kok nggak ada yang tahu gue ya gitu, kok nggak kenal gue ya, gue banyak duit, yaudah deh, New kid on the New block. kids on the block, tapi kaya, nih rich kids on the block. Cuman temennya masih siapa lu, negara kecil gitu. Yaudah deh, Piala Dunia aja. Tiba-tiba Piala Dunia digelar, pada datang ke sana kan. Mereka happy tuh, wih seru ya pada datang ke tempat kita. Jadi kayak, ayo kita bikin acara di tempatnya si Qatar ini, nanti makanan gue sediain deh, transportasi gue gratis transportasi. Selama 1 bulan itu perhelatan. Public transport di sana. Free, bukan hanya public transportasi yang reguler ya, tapi disediakan feeder juga. Contoh, misalnya besok nanti ada pertandingan jam 4 sore di JIS. Dari jam 12 itu udah ada feeder dari Blok M ke JIS. Bahkan ada beberapa kloter dari jam 1 ke JIS, jam 2 ke. Dan itu dia host tunggal kan, nggak Tunggal. co-host. Itu the best World Cup ever. The best, I can tell you, the best. Itu the best dengan segala dramanya ya, dia kan ditunjukkan 2010 tuh diumumin. Itu the best. Itu kayak se-Jakarta kurang itu Qatar. Jadi Piala Dunia digelar di Jakarta. Serius, mungkin lebih kecil karena kalau Qatar segini, Doha itu paling segini. Ya, make sense, masuk akal. Dan di sini doang udah. Jadi kita bisa nonton satu hari itu bisa 2 sampai 3 pertandingan. Kalau kuat, punya duit dulu. Punya duit, kuat, ada waktu. Bisa. Jadi misalnya jam 3 sore di JIS, jam 6 di GBK, jam 8 malam di mana lah, di Muara Kamal sana, kayak gitu. Deket, bener-bener deket. Nah sekarang tiba-tiba ke 2026 yang dari Toronto ke pantai ke West Coast, ke Los Angeles, ke Boston, ke pesawat kan udah. Wah, itu udah biayanya mahal, penerbangannya jauh. Effort kan, kita kan tenaga. Ini enggak literally ya kayak se-Jakarta aja, setengahnya mungkin. Al-Bait, Lusail, Altumama itu deket-deket aja, kayak setengah jam, 45 menit gitu. Jadi kita tinggal di mana udah di situ aja sampai 1 bulan kalau mau 1 bulan. And by going there during the World Cup, did it change your perception towards Qatar? Of course, everyone I think change their perceptions. Jadi sukses tuh ya. Sukses, makanya dia ketagihan. Makanya Piala Dunia U17 kan 5 tahun berturut-turut situ. FIFA juga gini. Udahlah tenang di situ, beres gitu. Beres. Karena gua waktu itu Piala Asia, itu makanan bos. Dijamin kita wartawan, siang ada voucher makan. Ya kan media center, kopi nggak berhenti. Ini kerajaan sih. Jadi bukan ada pajak di sana bos. Iya, dan bukan cuma soal negara kaya. Kalau negara kaya demokrasi kan pemerintah masih bisa dikritik masyarakat. Nah ini nggak bisa. Tapi dia bijak. Jadi kayak Lusail contoh. Lusail itu kayak komplek GBK tapi 3 kali lipatnya lah. Ketika membebaskan itu nggak ada cerita protes-protes. Karena semua tanah raja kan. Iya benar. Udah tinggal bangun, build it, no problem. I have lots of money. Selesai udah. Gitu. I see. Gokil. Aduh. Nih Piala Asia gimana nih target kita yang realistis nih menurut pengharapan? Piala Asia ini kan jadi panggung terbesar yang mungkin kita gapai, yang udah kita gapai lah, yang realistis ya. Januari, Februari. Nah itu momen yang ya kayak Piala Dunianya Perancis lah buat kita lah. Semua orang nggak sabar, termasuk gue juga. Januari Februari nanti. Squad kita sekarang jauh lebih lengkap, lebih bagus dibandingkan Piala Asia kemarin kan. Piala Asia kemarin itu kalau nggak salah cuma 5 pemain naturalisasi. Jordi Amat, Justin Hapner, terus Ivar Jenner, terus siapa lagi? Bagot ya, sama Rafael Strik udah belum ya? Udah kalau nggak salah ya. Udah. Jadi hanya 5 pemain naturalisasi saat itu, dan sorry banget ya kualitasnya. Ya ada yang bagus 2 atau 3, yang 2 kayak Jordi Amat kan udah tua ya gitu. Walaupun bagus juga gitu. Jadi sekarang luar biasa. Mainnya sekarang gak kaleng-kaleng, mainnya di
Serie A di Sassuolo dan tim menengah atas lah. Terus di Lille, Verdong, main di Liga Champions, terus Kevin Dix di Bundesliga, pokoknya top-top lah, nggak kaleng-kaleng, udah 2-3 kali lipat upgrade. Jadi menjawab pertanyaan tadi, sampai di mana langkah kita? Harusnya nggak boleh kurang dari apa yang udah kita capai sebelumnya, lolos ke 16 besar. Ya dong, harus itu minimum. Nah, oke, dengan tadi gue harus konsisten nih dengan dasar latar belakang tadi itu kan. Nah, berarti dengan sejumlah penambahan poin itu harusnya kita paling nggak bisa ke 8 besar lah. Jadi bukan hanya lolos ke 16 besar tapi satu kali grup lagi. kita ada Qatar. Iya, yang kemarin matain kaki orang tuh gawat itu. Gokil. Itu Gimana pendapat lu Bang? ini emang kawan ini jago kandang. Kalau main di areanya jago nih. Ya Begitu jago di beginilah, maksudnya agak di keputusan itu kontroversi wasit itu suka menguntungkan dia. Gue biasa orang yang sangat objektif. Gue fans Arsenal. Kalau dikritik emang aneh. Kayak kemarin Odegaard tuh harusnya pelanggaran, ya gue bilang iya aja udah nggak ngaruh hidup gue juga kan. Nah tapi emang kalau yang kawan ini satu ini emang agak-agak ya begitulah, agak-agak lain ya. Nah makanya ketika main di Piala Dunia yang levelnya FIFA, kayaknya di luar kontrol dia. Jadi dia coba-coba aneh-aneh kayak di kandangnya nggak tembus, kena kartu merah 2 kali kan. Secara materi ya mereka nggak jelek-jelek juga. Cuma sebenarnya juga nggak bukannya unbeatable juga. Mereka sangat bisa kita kalahkan. Kita kan lawan Jepang dulu nih di Jeddah, ya di Jeddah. Tempat kita 2 kali main juga di situ. Honestly lawan Jepang ikhlas aja udah. Udahlah. Udahlah ikhlas aja. Gue kalau ditanya itu gimana prediksi, ada yang bilang kita bisa menang 2-1 lawan Jepang, udahlah. Ikhlas aja udah. Kita main semangat kayak kemarin di Piala Asia sebenarnya kita kalah 3-1 ya. Oh itu it's okay, kita masih bisa golin. Anggapnya latihan. Iya, latihan mental benar. Ya, bukan berarti nyerah ya, tapi ekspektasi kita juga yang diatur yang wajar lah. Habis itu kita terbang nanti ke Alcor, Aramco Stadium nanti yang buat Piala Dunia 2034 tuh stadionnya. Saudi nih. Saudi, itu Saudi semua. Itu kita lawan Qatar. Nah, nggak tahu kenapa pas kandangnya kita main di Alcor itu tuh nggak jauh dari perbatasan Qatar tuh. Itu nggak tahu kebetulan mungkin. Harusnya kita bisa jangan kalah deh. Orang mungkin mengatakan optimis bisa menang, bisa juga menang, tapi anggaplah kita jangan kalah deh, seri 1 poin. Balik lagi ke Jeddah, kita akan lawan Thailand, harus Thailand kita bisa menang. 4 poin kita harus lolos. Itu minimum menurut gue tuh harusnya bisa, karena yang edisi sebelumnya kita lolos dengan 3 poin. Jadi sekarang dengan 4 poin, syukur-syukur kita bisa mengalahkan Qatar dan Thailand. Gitu. Itu harapannya 3 terbaik lagi, Pak. Nah, 4 poin bisa 3 terbaik, bisa juga otomatis peringkat 2 sih. Tapi itu minimum menurut gua. Gitu kalau bisa sih ya lawan Qatar menang, lawan Thailand menang. Kalau Jepang kan kita udah lupakan. Udahlah. Gitu. Udahlah ya. Bisa lah dengan materi kita gila ini. Kiper kita ini aja. kalau secara CV line up udah beda jauh lah ya, udah naik kelas kita. Udah naik kelas banget. Ini lompat kelas, bukan naik kelas. Bukan naik kelas. Iya. Lompat kelas, gila ini sebenarnya skuadnya ya. Tapi kan balik lagi. Bahan mentah kan tergantung kokinya juga. Bahan mentah biasa kalau kokinya jago bisa jadi enak kan gitu. Kita lihat John Hartman ini. John Hartman lah Nah, mudah-mudahan. tapi di Piala Asia ini Bang, kita mau tanya. Susunan formasi ideal dari Bung Harpa. Formasinya berapa? Siapa? Iya. Nah. Oke. Kalau formasi kan ada istilah don't change your main gun in the middle of the war. Termasuk pemain naturalisasi yang Bung Harpa harapkan untuk. Oke. Yang formasi dulu ya. Kalau formasi kelihatannya kita nggak akan berubah dari 3 back ya. Karena ini memang dari era Sintayong diteruskan oleh John Hartman. Dan it works. Dan udah jalan ya udahlah, ngapain diganti kan. Ya di sana udah pastilah Jaitses. Kemudian CB kirinya itu Justin Abner, kemudian Rizky Ridho, itu pasti kurang lebih seperti itulah. Nah di kanan itu Kevin Dix, di kanan ya. Di kiri itu memang bisa Nathan, bisa juga Verdong, tapi kayaknya Nathan, karena Nathan lagi gacor-gacornya bersama William Tway bermain sebagai LB, bagus banget gitu. Verdong bisa didorong ke DM, berduet mungkin dengan Pelupesi atau Tom Hai. Ini opsinya bisa macam-macam ya. Atau bisa juga ditarik Verdong ke left back, lalu double pivotnya tetap Tom Hai sama Joe Pelupesi. Nah front three-nya ini bisa macam-macam. Kalau target man udahlah Ole ya, udah pastilah. Asal dia jangan cedera. Front three-nya ini
I think Ragnar udah agak balik lagi nih setelah cedera, agak lumayan bagus. Kemudian siapa lagi? Gue kalau lupa ya. Milano kalau sembuh pasti dia sebagai Arjen Robben kan? Arjen Robben karena ala Arjen Robben maksudnya. Terus ini Ragnar, di tengah ini siapa ya? Main baru Bang. Ya enggak, di James sebelah kiri kan. Sebenarnya nggak tahu. Si Marcelino kali bisa ya. Tapi harusnya bukan dia kemarin. Nah itu bisa macam-macam sih. Bisa macam satu itu. Nomor 10-nya itu bisa macam-macam. Bisa Marcelino, mungkin bisa Beckham kali Bang, biar ada lokal. Enggak, kan udah ada Rido tadi. Rido. Gitu. Ya Marcelino Ferdinand kalau gue sih pengen ya. Nah kalau Luke Vickery ini memang gini. Dia kan posisinya sebenarnya mirip banget sama Ole. Dulu itu mengawali karirnya kan Ole FR kan, forward right di Utrecht. Luke Vickery juga sama. Jadi mirip-mirip lah ininya profilnya. Cuman Luke Vickery itu lebih, gue selalu pakai terminologi kampung, bebek badannya. Bebek tuh kayak apa ya, lebih berisi lah gitu. Kalau Ole kan agak cungkring ya. Nah istilah kampung lah gue bikin gitu. Jadi tapi dia bisa juga sebagai target man di MacArthur tuh. Ya gue sekali 2 kali ngeliat lah, nggak rutin. Itu bagus, finishingnya bagus. Terus asisnya juga suka crossing. Ya dia perlu buat dimainin starter maupun juga nge-backup Ole. Karena kita sangat tergantung dengan Ole. Bagus dia kalau main, tapi kalau dia sekali cedera kayak round 4 selesai langsung ini depan kita. Nggak ada yang bisa gantiin. Ramadan Sananta kurang, Hoki Caraka juga levelnya masih jauh, masih belum, walaupun bagus ya, cuman kurang. Siapa nggak ada. Jadi kita punya satu kekuatan yang jadi dilematis. Kalau dia sampai kenapa-kenapa, backupnya jauh banget. Nah itu kemungkinan Luke Vickery bisa jadi backupnya dia, atau bisa juga menjadi pilihan starter kalau mungkin John Hartman punya pertimbangan tertentu gitu. Jadi Luke Vickery, tapi ya harusnya sih sebentar oke lah, naturalisasi lah. Dan lu sendiri main bola Bang? Main mini Rutin soccer. Rutin. Tiap tengah minggu sama kalau akhir pekan basket. Gitu. Paling suka di formasi apa? Main posisinya. Ya dari modelnya kan tukang jagal. Back lah, back. Jadi pemain back. Dulunya kiper gue sebenarnya. Kiper dari mulai kecil sampai SMA. Tapi lama-lama kalau main gini nggak keringetan, akhirnya jadi outfield, jadi CB, jadi center back. Jadi biar lebih suka akal. Masih ada lah maju mundurnya. Masih bisa. Soalnya kan nggak ngerokok, jadi kuat. Oh dari kecil nggak ngerokok? Nggak pernah. Dan nggak ada yang percaya. Nice. Gitu. Bang, apa kritik terbesar lo untuk PSSI? Kalau tadi kan masukan pemerintah, accessibility lah, lapangan for the masses. Kalau PSSI ini apa lagi bisa di-improve? Gak usah banyak-banyak ya. Pertama kurangin gimmick. Gimmick gimana tuh Bang? Ya misalnya mana ya ceritanya, susah juga ya. Ya kayak dulu kan waktu tim kepelatihan yang katanya terbaik itu kan. Wah ini makan Padang. Udah bisa bahasa Indonesia. Nggak usah gitu-gitulah. Gitu kan. Terus apalagi, wah ini tim kepelatihan terbaik, 1 diganti 3. Biasa aja. Air laut itu nggak pernah ngomong, tapi kita tahu asin kan. Yes. Nah jadi kalau berprestasi diam-diam tiba-tiba mainnya bagus, orang akan lebih kagum. Sama kalau kita ketemu orang, kita nggak usah cerita terlalu banyak diri kita siapa kan. Begitu tahu, ternyata dia yang punya gedung ini kan, kita lebih kagum kan. Nah ini juga dengan kepelatihan ini. Bahkan kalau bisa kita merendah. Gitu. Kalau kata Sun Tzu tuh, kalau kita kuat kita harus terlihat lemah. Kalau kita lemah kita harus baru terlihat kuat untuk membluffkan gitu kan. Nah ini enggak. Waktu itu ya, makanya pemilihan pelatih baru ini memang harus diakui, pemilihannya prosesnya benar. Ya, jadi mendengarkan direktur teknik kita namanya Alexander Zwiers, orang Belanda. Ibaratnya kita mau bangun rumah, kita kan bukan ahlinya kan arsitektur, tapi kita punya, gue pengen rumahnya misalnya minimalis, kontemporer. Nah, kasihkan ke arsitek kan. Nah, seperti itu. Nah, itu yang dilakukan di pemilihan John Hartman. Jadi benar menurut gue. Makanya pelatih ini bagus sebenarnya. Waktu Patrick itu enggak emang? Udah tahu semua. Udah langsung nggak perlu dijelasin. Ya masa milih alasannya gara-gara malam Natal dia datang kan. Itu yang gue bilang, terlalu banyak gimmick gitu. Kalau memang lu pun mengambil keputusan apapun itu, ya ambil aja secara leadershipnya harus kuat gitu. Jadi kurangin gimmick. Kedua, jangan arogan. Ya kan? Ini berlaku universal lah buat semua orang, ya, semua tapi organisasi. Ya sedikit gini.
dengerin deh orang-orang yang tulus memberikan masukan ke PSSI. Ya kan, jangan yang nggak tulus gitu. Yang bukan berarti harus diikutin ya. Kadang-kadang kan mereka juga punya kepentingan, punya perhitungan yang kita tahu harusnya begini tapi mungkin nggak mampu, nggak apa-apa. Dengerin aja orang-orang yang tulus ngasih masukan, kalian saring, lalu kalian ambil keputusan. Pasti keputusannya lebih baik itu. Seperti orang Jepang tuh sangat menghargai masukan, kritikan. Karena buat mereka itu gila ya. Itu kan masukan tuh seperti riset, kan hasil riset. Kalau orang riset kan harus bayar. Iya. Misalnya riset mau mengetahui kemampuan beli masyarakat, kan pakai riset kan biaya kan. Nah, ini dia langsung datang kan keluar bilang effort, keluar resources. Iya, ini langsung kita nggak mampu. Udah nggak usah keluar biaya. Nah itu harus ya mulai lebih mendengarkan lah gitu. Itu sih yang sederhana itu aja. Dan kayak kemarin contoh misalnya berkali-kali gue bilang Indonesia coba dong timnas sudah lama nih kalau FIFA Matchday nggak main away gitu. Pelatihnya pun udah mengatakan iya kita harus main away gini. Tapi ya PSSI-nya waktu itu melalui sekjennya diskusi kayak ya belum tentu lah nanti kita lihat lagi gitu. Padahal pelatih ini udah mengatakan sesuatu yang menurut gue masuk akal. Tapi kemudian kayaknya ya nggak tahu lah kurang diakomodir atau gimana. Jadi lebih banyak mendengar lah gitu. Gitu. Nah terakhir nih Bang Harpa, kecuali teman-teman ada lagi nih jagoan Bung Harpa di World Cup jagoan tuh berarti favorit apa yang diprediksi bakal juara? Bakal juara. Dua aja ya. Kalau tim favorit gue dari dulu Jerman, dari Mannschaft gitu ya. Nah, walaupun di turnamen kali ini nggak terlalu favorit, which is bagus sebenarnya. Karena Jerman itu mental Jerman itu senang dia kalau nggak diunggulin. 2002 kan nggak diunggulin sebenarnya, tapi entah kenapa bisa ke final gitu. Justru ketika digembar-gemborkan gitu kayak 2018 malah nggak lolos grup kan. Tadi kalahin sama tim Sintayong Korsel tuh. Nah kemarin menang dari Curaçao 7-1 sebenarnya gua nggak senang. Jadi people put attention more kan. Gitu. Karena setiap turnamen itu kadang-kadang tadi udah bicara hoki. Ada satu lagi. Setiap tim tuh kalau bisa jangan jadi center of attention. Kayaknya jelek persiapannya. Lah, Argentina kan pertandingan 2022 kan pertandingan pertama kalah dari Saudi. Tapi juara. Jadi orang kayak wah ini kayaknya nggak bakal juara. Jadi dijagoin dari awal tuh pantang juga. Sebenarnya malah jadi ngasih tekanan kan, dan orang pun lebih ini bagus nih, akan lebih ngasih effort. 2010 Spanyol juara. Pertandingan pertama kalah dari Swiss. Nah jadi ketika Jerman menang 7-1, waduh ini kebanyakan nih, gue bilang harusnya 4-1 aja biar nggak terlalu ngebluff. Nah kalau favorit gue Jerman, kalau yang gue seneng. Tapi kalau yang menurut gue bakal jadi kampiun, kayaknya sih Argentina. Iya. Tadinya gue Portugal. Yang menurut gue, wah ini tengahnya kan ganas tuh. Vitinha, Joe Neves baru ngalahin tim kita kan. Terus ada Bruno Fernandes, ada siapa lagi? Rafael Leao, terus ada Ruben Dias City. Bagus mereka. Cuma setelah ngeliat penampilan kemarin, wah kayaknya berat nih. Jadi kalau yang siapa juara, kayaknya Argentina. Tapi gue berharap Jerman kalau favorit. Gitu. Berat lah. Pemain naturalisasi impian Bung Harpa siapa? Waduh, pemain naturalisasi impian ya. Berarti maksudnya harus ada darah Indonesia. Iya, harus ada darah Indonesia ya. Harus ada darah Indonesia. Siapa? Kan banyak nih digambar-gambar. Pascal, Jayden Oosterwolde, siapa? Pascal itu back sih ya. Kita udah banyak. Jadi ya gue simpel deh, impian gue gak usah jauh-jauh ya Luke Fikri aja udah. Luke Fikri udah berarti. Iya itu aja lah, maksudnya posisi yang kita butuhkan number 9, dia bisa number 9 lah. Ya dan kelihatannya orangnya baik kayaknya. Kalau Pascal bagus, levelnya kan Premier League, cuman kita udah bertumpuk di belakang, udah sangat banyak gitu. Ya tapi kalau dia mau nggak apa-apa, cuman kalau harapan yang paling pas, yang kelihatan kita butuh ya Luke Fikri sih. Gitu. Bang, kasih pesan dong buat anak-anak yang hobi main sepak bola nih, yang cita-citanya mau jadi pemain sepak bola profesional. Apa nih pesannya Bang? Pesannya sederhana aja. Nikmati aktivitas kalian. Udah itu aja. Karena dari orang yang nikmatin, yang passion, biasanya nanti akan sukses. Walaupun mungkin gak langsung di situ ya. Bisa aja nanti suatu saat dia kerja di kantoran, terus tiba-tiba lagi ada pertandingan antar divisi, dia main bagus, bosnya seneng lihat dia naikin pangkatnya, misalnya contoh. Jadi kadang-kadang dari many ways to Rome gitu kan. Sama orang jago gambar mau jadi apa segala macam, habis itu dia kerja di kantoran, tiba-tiba lagi ada presentasi dia bisa bagus karena dia jago gambar. Jadi
nggak ada yang sia-sia apapun yang dilakukan kalau itu memang positif. Mau main bola kayak mau dia bongkar suka bongkar mobil mesin segala macem, suatu saat pasti ada gunanya walaupun mungkin nggak direct. Jadi itu aja, do what you love. Sip Gitu. Aduh. Thank you banget Bang Harpa. Sama-sama. Udah hampir sejam kita ya. Pas sejam. Luar biasa. Thank you so much. Sama-sama, my under juga ya. Bersama Marshall, semua jadi masuk akal.